kita dapat hadir hingga pada doner dan tubuh mistik Kristus yang akan dibawakan oleh Romo Ferdi SMM. Saya mewakili Dewan Senatus menyampaikan terima kasih kepada Romo Ferdi yang telah berkenan untuk mendampingi dan membimbing kita pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh legioner dari berbagai wilayah yang telah bergabung pada malam hari ini. Marilah kita siapkan hati, juga pikiran kita untuk mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini. Semoga selama acara ini dapat berdiskusi dan dapat menambah pengetahuan kita mengenai buku pegangan, khususnya dari bab buku Legioneran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ave Maria. Maria Ave. Oke, baik. Terima kasih untuk saudari Gabriela, saudari Tata yang sudah memberikan sepatah kata doa pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh saudari kita ini bisa menjadi pegangan bagi kita untuk kita memulai kegiatan kita, yaitu membedah buku pegangan berkaitan dengan legioner dan tubuh mistik Kristus. Baik Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih, tanpa memperpanjang kata kita sekarang akan memulai, dan sebelum memulai saya akan menyerahkan proses berjalannya diskusi kita pada malam hari ini kepada saudari moderator. Silakan diambil alih. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, mohon maaf ya, Ferdi siapa ini? MC-nya suaranya kecil banget, jadi saya sampai tidak kedengaran suaranya. Apakah suara saya juga kecil? Semoga tidak ya. Aman-aman. Aman, Ya. jelas. Baik, selamat malam Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, para legioner. Terima kasih untuk kehadirannya pada sore hari ini. Untuk acara selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, perkenalan dulu, saya akan memandu kegiatan kita pada malam hari ini bersama Romo Firdi. Saya Alinda, saya sebagai Ketua Kuria Junior di Malang. Itu perkenalan singkat dari saya. Setelah itu, sebelum saya memberikan waktu kepada Romo Firdi, saya akan membacakan dulu kurikulum vitanya Romo. Jadi biar kita semakin kenal dengan Romo Firdi, saya akan membacakan dulu. Ini perlu di-share atau tidak perlu ya? Kalau tidak perlu, saya hanya membacakan saja. Bagaimana Bapak Ibu, saya membacakan saja? Ya, baca. Baik, dibacakan saja. Saya bisa nge-share apa tidak ya? Oke. Oke, saya bacakan saja. Nama lengkap Romo, RP Ferdinandus Ngambut, SMM, biasa dikenal dengan Romo Ferdi. Mohon maaf jika penyebutannya kurang tepat. Asal Kois, Manggarai Barat, Flores, NTT. Riwayat panggilan, pada tahun 2014 sampai 2016 menjalani masa postulan dan novisiat di Biara SMM Ruteng Manggarai NTT. Bulan Mei 2016 mengikrarkan kaul sementara di Ruteng. Lalu 2016 sampai 2020 studi S1 Filsafat Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Pada tahun 2020 sampai 2021 menjalani tahun pastoral di Paroki Santo Monfort Poco, Keuskupan Ruteng. 2021 sampai tahun 2022
menjalani tahun orientasi misi Montfort di Sintang dan di Bandung. 2022 sampai 2024 studi S2 Teologi di STFT Widya Sasana Malang. Bulan Agustus 2023 mengirkakan kaul kekal di Seminari Montfort Malang. Bulan April 2024 menerima tabisan diakon di Katedral Malang. Tanggal 19 November 2024 ditabiskan menjadi imam Serikat Maria Montfortan di Paroki Santo Mikhail Kumba, Ruteng. Juni 2024 sampai sekarang berkarya di Paroki Santo Antonius Padua, Pasuruan, Jawa Timur. Dan juga sekarang menjadi pastor rekan. Pengalaman bersama Legio Maria, beliau juga pada tahun 2023 sampai 2024 menjadi asisten pemimpin rohani di Presidium Stella Maris Paroki Blimbing. 2024 sampai sekarang menjadi pembina rohani Presidium Mater Popurem di Paroki Santo Antonius Padua, Pasuruan. Terima kasih, itu sedikit perkenalan tentang Romo Verdi, biasa sering dipanggil dengan Romo Verdi. Nah, saya harap nanti kalau ada yang bertanya tentang Romo nanti jadi sesi diskusi ya, supaya kita singkat waktunya, kita akan memberikan waktu kepada Romo Verdi untuk menyampaikan tentang materi kita pada malam hari ini. Pada Romo Verdi, silakan. Selamat sore, saudara. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Romo. Selamat sore, selamat malam, Ada yang Romo. sudah malam, ada yang sudah ada masih sore. Eh, yang Selamat sore. yang pertama saya sekali lagi panggilannya Romo Verdi, biasa dipanggil Romo. Baik, pada sore hari ini kita mempelajari buku pegangan dari bab 9 tentang legioner dan tubuh mistik Kristus. Legioner dan tubuh mistik Kristus. Nah, di sini ada beberapa poin yang dibagi oleh Frank Duff dalam bukunya, dalam buku pegangan Legio Maria ini. Seperti yang dikatakan oleh Saudara Melki tadi ada 3 poin besar, tetapi saya akan membaginya menjadi beberapa poin nanti supaya lebih mudah dipelajari. Pertama-tama saya mau tanya, share screen-nya sudah kelihatan apa belum? Sudah, Romo. Sudah, Romo. Sudah, Sudah, Romo. Yang pertama, kita melihat apa sih isi dari bab ini. Apa isi dari tema tentang legioner dan tubuh mistik Kristus. Nah, di sini kita melihat kalau kita membaca secara keseluruhan, sebenarnya tema ini hanya menjawab pertanyaan ini. Siapakah legioner itu dan apa perannya di dalam tubuh mistik Kristus? Sekali lagi, siapa itu legioner dan apa perannya di dalam tubuh mistik Kristus? Itulah pertanyaan yang hendak dijawab oleh Frank Duff di dalam tema legioner dan tubuh mistik Kristus. Nah, pertama-tama sebelum kita mendalami siapa legioner
dan apa perannya di dalam tubuh mistik Kristus, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu tubuh mistik Kristus. Ini istilah yang sering kali kita dengar, tapi kadang-kadang juga kurang dipahami dengan baik. Maka saya berusaha untuk menunjukkan pertama-tama apa itu tubuh mistik Kristus, supaya kita bisa nanti melihat dengan baik fokus dari tema kita ini. Tubuh mistik Kristus atau bahasa Latinnya Corpus Christi Mysticum adalah sebuah konsep iman yang menggambarkan hubungan spiritual yang mendalam antara Yesus Kristus dengan gerejanya. Dasarnya ialah ajaran Rasul Paulus tentang persatuan Kristus dengan gerejanya, di mana persatuan itu diibaratkan seperti tubuh. Nah, kalau seperti tubuh, maka itu berarti ada konsep hidup di dalamnya. Ada seperti organisme hidup tadi dikatakan. Dan Kristus bertindak sebagai kepala, sedangkan seluruh umat beriman, kita semua adalah anggota-anggotanya. Ini bisa kita lihat di dalam 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 31. Kemudian juga dalam Efesus bab 1 ayat 22 sampai 23 dan juga dalam Kolose bab 1 ayat 18. Atau bisa ini dikatakan dengan sangat jelas oleh Frank Duff di dalam buku Pegangan halaman 60. Nah, ini salah satu kutipannya dari Korintus. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Para legioner yang terkasih, Rasul Paulus menunjukkan bagaimana persatuan kita dengan Kristus, di mana Kristus menjadi kepala dan kita menjadi anggota-anggotanya. Persatuan itu digambarkan dengan tubuh. Mau mengatakan bahwa persatuan itu sungguh-sungguh erat, tidak bisa dipisahkan. Kalau kepala dipisahkan dari tubuh, ya pasti yang terjadi adalah mati. Demikian pun kalau misalnya ada anggota tubuh yang lain yang dipisahkan, pasti anggota tubuh itu akan menjadi mati dan mengganggu keutuhan atau kesehatan seluruh tubuh. Kemudian tadi kita menjadi satu tubuh, menjadi anggota tubuh mistik Kristus itu berkat pembaptisan, di mana melalui pembaptisan dan dalam persatuan rohani, setiap orang percaya saling terhubung satu sama lain dan digerakkan oleh satu Roh Kudus yang sama. Sehingga gereja seperti yang tadi saya katakan bukan lagi sekedar organisasi kemanusiaan, melainkan suatu organisme yang hidup, yang sakral dan mistis, yang melanjutkan keselamatan Kristus di dunia ini. Dan tubuh mistik itu sendiri disebut disebut gereja, dan gereja itu adalah tubuh mistik Kristus dan kepenuhan, yang itu diungkapkan di dalam Efesus bab 1 ayat 22 sampai 23. Dan kalau gereja adalah tubuh mistik Kristus, maka kegiatan gereja atau kegiatan tubuh mistik Kristus berarti kegiatan Kristus sendiri. Artinya, saudara-saudari, apa yang kita lihat dalam kehidupan menggereja, karya-karya kita sebagai anggota gereja yang kita lakukan dengan berbagai cara sesuai dengan profesi kita masing-masing, itu menjadi bagian dari karya Yesus sendiri, karena Yesus hadir di dalam kita dan Yesus bersatu dengan kita, anggota-anggota tubuhnya. Nah, ini kata-kata dari Rasul Paulus, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini tadi pada poin yang kedua, di mana gereja adalah tubuh mistik Kristus dan kepenuhannya. Nah, saudara-saudari, di dalam tubuh mistik sendiri ada prinsip yang mesti kita pahami dengan baik, di mana tadi yang pertama,
kita ini adalah satu tubuh, tetapi banyak anggota. Nah, itu berarti eh, kita semua hidup dalam satu kesatuan, meskipun mempunyai banyak karunia yang berbeda-beda. Dan Kristus sekali lagi berperan sebagai kepalanya, dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Karena banyak karunia, dan banyak karunia itu tidak dimaksudkan untuk eh, masing-masing, tetapi untuk saling melengkapi, untuk saling menolong dalam menjalankan tugas, terutama sebagai tubuh mistik Kristus sendiri. Dan itu berarti karunia-karunia yang kita miliki, yang mungkin berbeda-beda tiap orang, digunakan untuk saling mendukung, saling melengkap, sehingga misi Kristus atau karya Yesus itu tetap terus berjalan sampai sekarang, meskipun secara fisik, secara kasat mata Yesus tidak lagi hadir bersama kita, tidak kelihatan di dunia ini. Tetapi Yesus hadir melalui karya-karya yang kita lakukan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Kemudian prinsip yang kedua, tentang Roh Kudus atau Roh Kristus sendiri dan Roh Bapa. Seluruh anggota tubuh misi Kristus dihidupkan, digerakkan, dan disatukan oleh kuasa serta rahmat Roh Kudus. Roh Kudus adalah kehidupan dan jiwa tubuh mistik Kristus. Nah, itu yang dikatakan oleh Frank Duff dalam buku Pegangan halaman 61. Artinya Roh Kudus itu mengikat kita dan menggerakkan seluruh tubuh mistik Kristus atau seluruh anggota gereja, kita semua, menggerakkan kita semua untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, supaya karya-karya Yesus sekali lagi terus berlangsung di dunia ini. Nah, kemudian yang ketiga, konsekuensi dari status kita sebagai satu tubuh, sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus, maka ada namanya solidaritas rohani di dalamnya, di dalam tubuh mistik Kristus. Apa itu solidaritas rohani? Nah, seperti apa itu? Nah, misalnya penderitaan satu anggota menjadi penderitaan seluruh tubuh. Nah, seperti tubuh, kalau kaki sakit, pasti bagian tubuh yang lain juga ikut merasakannya, ikut menderita. Kalau kepala sakit, yang bagian tubuh yang lain juga ikut menderita. Maka di sana seluruh bagian tubuh diharapkan untuk saling membantu untuk menjaga kesehatan seluruh tubuh. Karena penderitaan satu bagian tadi menjadi penderitaan seluruh tubuh. Pertumbuhan satu bagian pun berdampak langsung pada kesehatan seluruh tubuh. Karena itu seluruh bagian harus saling memperhatikan, saling mendukung, saling menjaga, solider terhadap sesamanya. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anggota gereja, kita diundang untuk saling solider. Misalnya konteks kita sekarang ini, ada yang mengalami gempa, kita diundang untuk membantu saudara-saudara kita yang ini, yang gempa, yang mengalami bencana alam ini, karena kita adalah satu tubuh. Mereka adalah bagian dari kita. Kalau mereka menderita, kita juga mestinya harus merasakan penderitaan itu, merasakan sakit yang mereka alami. Itulah konsekuensi dari konsep tentang satu tubuh ini. Nah, saudara-saudari, kemudian pertanyaannya ialah, sekali lagi, apa tadi peran legioner, dan apa itu legioner, dan apa perannya di dalam tubuh mistik Kristus. Nah, sebelum kita ke sana, sebelum kita berusaha untuk memahami sekali lagi siapa itu legioner dan apa perannya, yang pertama-tama kita lakukan ialah memahami siapakah Maria di dalam tubuh mistik. Karena apa? Karena legioner selalu berada dalam persatuan dengan Maria. Nah, ini yang pertama, kalau kita membaca tulisan Frank Duff dalam buku Pegangan, bahasanya itu tidak berbeda jauh dari apa yang dikatakan oleh para bapak gereja, para bapak konsili di dalam Lumen Gentium bab 8, sebagai sebuah dokumen atau buah dari Konsili Vatikan kedua. Yang pertama, Maria itu bukan pribadi ilahi. Dia bukan Allah, tetapi manusia seperti kita. Sekali lagi, Maria bukan pribadi ilahi, bukan Allah, tapi manusia seperti kita. Hanya saja
Maria itu adalah wanita yang istimewa, yang terpilih menjadi Bunda Allah Putra. Dan karena dia bukan pribadi ilahi dan manusia seperti kita, maka dia menjadi bagian dari tubuh mistik Kristus. Nah, saudara-saudari, dalam pembuatan atau dalam proses Konsili Vatikan kedua dikatakan bahwa salah satu perdebatan yang cukup panjang yang dialami oleh para bapak konsili ialah menempatkan Maria di mana. Apakah Maria ditempatkan pada dokumen tersendiri karena keistimewaannya, karena keutamaannya, karena tugasnya yang luar biasa, keseluruhan. Nah, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Maria itu adalah wanita yang istimewa, orang yang dipilih secara khusus, jadi dia harus dibuatkan dokumen khusus. Nah, seolah-olah Maria terpisah dari anggota tubuh mistik yang lainnya. Seolah-olah Maria itu lain daripada yang lain, bukan manusia seperti kita. Nah, kemudian ada pendapat yang kedua bahwa Maria itu adalah anggota tubuh mistik Kristus. Jadi dia tidak boleh dipisahkan dari gereja. Nah, pendapat kedua inilah yang didengarkan. Dan kemudian maka dokumen tentang Maria dimasukkan dalam bab 8 dari dokumen Lumen Gentium, itu tentang gereja. Jadi Maria dimasukkan ke dalam dokumen tentang gereja. Maka lahirlah bab 8 dalam Lumen Gentium. Nah, saudara-saudari, alasannya tentu sekali lagi tadi kembali ke bagian awal tadi, Maria bukan Allah, tetapi manusia seperti kita. Namun karena keistimewaan tugasnya, karena peran yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka dia menjadi wanita yang istimewa. Dan dia menjadi anggota unggul dalam tubuh mistik Kristus. Itu kalau kita baca dalam Lumen Gentium artikel 53 di sana dikatakan Maria sebagai anggota unggul dalam tubuh mistik Kristus. Dan sekali lagi, dan juga Maria adalah bunda dari kepala dan seluruh anggota tubuh mistik atau gereja. Maria adalah bunda putra Allah, bunda Yesus, bunda Kristus, dan sekaligus bunda dari kita semua. Bahkan Fred Duff menegaskan bahwa dalam buku pegangan, Maria itu ibarat jantung bagi tubuh mistik Kristus dan menjadi penyalur rahmat. Seperti di dalam tubuh, jantung itu berperan penting untuk memompa darah sehingga saraf-saraf yang lain semuanya itu bisa hidup. Nah, begitupun Maria. Maria bertugas untuk menyalurkan rahmat yang berasal dari Allah sehingga seluruh tubuh itu bisa hidup. Nah, kemudian hubungan Maria dengan tubuh mistik Kristus. Nah, Maria menjadi ibu dari kepala dan anggota, itu seperti yang tadi saya jelaskan. Maria tidak hanya melahirkan Yesus sebagai kepala, yang terjadi selama 9 bulan dia mengandung Yesus, kemudian melahirkannya. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi secara rohani, Maria terus-menerus melahirkan anggota-anggota tubuhnya, anggota tubuh mistik. Maria menjadi bunda orang beriman atau bunda gereja. Dan Maria membentuk ikatan persatuan yang unggul berkat statusnya sebagai ibu dan ibu dari kepala dan sekaligus ibu dari anggota-anggotanya. Nah, saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan, kita Angelus dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Maria, Bunda Bunda Allah, doakanlah kami yang ini berdosa ini. sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan dan terpujilah terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Bunda, Allah, doakanlah doakanlah kami kami yang yang berdosa berdosa ini, sekarang sekarang dan dan waktu waktu kami kami mati. mati. Amin. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Dan Dan tinggal di tinggal di antara kita. antara kita. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. terpujilah Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami Supaya dapat kami menikmati janji janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya 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 Allah, Allah, karena kabar malaikat kami kami mengetahui mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi menjadi manusia. manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Tadi kita melihat yang pertama, hubungan Maria dengan tubuh mistik Kristus itu adalah ibu dari kepala dan sekaligus ibu dari anggota-anggotanya. Kemudian, Maria adalah saluran rahmat. Tadi kita sempat melihat peran Maria sebagai jantung yang seperti di dalam tubuh memumpah darah. Demikian pun di dalam tubuh mistik Kristus, Maria berperan sebagai penyalur rahmat. Maria terus-menerus mengasuh, merawat, dan mengasihi tubuh mistik atau gereja seperti yang dilakukannya kepada Kristus di Nazaret. Bahkan Maria mencari dan merawat yang hilang atau tersesat. Dalam pangkuan dan asuhan Maria, setiap jiwa akan mencapai kedewasaan rohani dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudari, tugas keibuan Maria tidak hanya berhenti di Nazaret ketika Yesus masih hidup di dunia ini bersama dengan Maria. Tetapi tugas ini berlangsung terus sampai selama-lamanya. Tugas keibuan Maria akan terus ia lakukan terhadap anggota-anggota gereja, terhadap anggota tubuh mistik. Nah, Maria membantu kita dengan menyalurkan rahmat-rahmat yang kita perlukan, membantu kita untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dalam pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maksudnya, Maria membantu kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Yesus. Sebagaimana dulu dia membantu Yesus bertumbuh, nah demikian pun sekarang dan selamanya Maria membantu anggota gereja, membantu kita untuk bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus. Sehingga semakin kita dekat dengan Maria, semakin kita akan diserupakan atau bertumbuh dalam kedewasaan seperti yang terjadi pada Yesus. Nah, Maria menjadi pengantar rahmat dari Yesus kepada seluruh tubuh mistik Kristus. Dia mengalirkan rahmat dari Yesus putranya kepada kita semua. Karena itu kita seringkali menyebutnya sebagai pengantara rahmat. Kemudian Maria adalah ibarat jantung dalam tubuh mistik Kristus. Nah, ibarat jantung memompa darah seluruh tubuh. Maria terus-menerus menyalurkan kehidupan rohani kepada seluruh tubuh mistik Kristus. Ya, kurang lebih seperti yang sebelumnya tadi saya katakan. Dia akan terus menyalurkan rahmat kehidupan itu, rahmat rohani dari Yesus putranya kepada kita. Nah, setelah kita melihat peran Maria, kedudukan Maria di dalam tubuh mistik, sekarang pertanyaannya ialah bagaimana peran legioner? Tentu saudara-saudari sebagai legioner kita sudah paham dengan baik, terutama mereka yang sudah lama bergabung dalam Legio Maria, sudah memahami dengan baik
bahwa legioner itu tidak pernah peran legioner itu tidak pernah terpisah dari peran Maria. Maka legioner selalu dalam menjalani perannya menyatu dalam peran Maria di dalam tubuh mistik Kristus. Nah, peran legioner dalam tubuh mistik Kristus seperti apa? Yang pertama adalah mitra kerja Maria. Tadi kita melihat apa yang menjadi tugas Maria, tidak menjadi ibu bagi kepala dan gereja. Dan Maria terus membentuk anggota tubuh mistik supaya mencapai kedewasaan rohani. Dan juga menjadi penyalur rahmat Allah. Nah, tugas-tugas itulah yang juga dilakukan oleh para legioner, yaitu ketika kita para legioner menjadi mitra kerja dari Maria. Misalnya kerasulan aktif legioner sejatinya merupakan bentuk partisipasi atau keikutsertaan dalam kasih keibuan Maria untuk menyelamatkan anggota tubuh yang hilang. Artinya kerasulan atau karya-karya yang kita lakukan merupakan bentuk partisipasi kita, bentuk kerjasama kita mengambil bagian dalam tugas Maria sebagai ibu. Dan juga Maria sendirilah yang memanggil para legioner untuk menolong dirinya. Jadi inisiatif pertama-tama dari Maria. Maria memanggil kita untuk bekerja bersamanya. Legioner kemudian bersama Maria melakukan tugas keibuannya kepada seluruh gereja, membentuk seluruh anggota tubuh mistik supaya semakin serupa dengan Kristus. Nah, di sini sebagai mitra kita membantu Maria. Jadi ini pertama-tama bukan karya kita tetapi karya Maria. Kita hanya membantu Maria untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian kita menjadi alat atau kaki tangan Maria. Nah, inilah peran kita, alat atau kaki tangan Maria. Tadi dikatakan bahwa Maria lah yang berinisiatif, Maria yang memanggil kita untuk membantu dia di dalam tugas-tugasnya. Kita menjadi alat dan kaki tangan Maria untuk menjadi saluran berkat bagi sesama anggota gereja. Kemudian seperti Maria, kita membimbing, menghibur, dan memberikan pencerahan kepada orang lain. Kemudian di dalam konsekuensi dari itu ada semangat ketergantungan kepada Maria. Nah, kita melakukan karya-karya kita sebagai legioner harus selalu dekat dengan Maria, bersatu erat dengan Maria. Ada ketergantungan dari Maria kepada Maria. Kita tidak bisa melakukan karya kita sebagai legioner kalau kita tidak berjalan bersama Maria tanpa semangat devosi, semangat doa, semangat ketergantungan kepada Maria. Dan kita melakukan karya kerasulan dalam ketaatan kepada Maria, dalam persatuan dengan Maria, mengikuti ketaatan Kristus, sang kepala kepada ibunya. Seperti yang dikatakan dalam Lukas bab 2 ayat 51, di mana Yesus membiarkan dirinya berada dalam didikan ibunya. Jadi dia taat sebagai anak, dan kita pun diundang untuk taat kepada Maria supaya karya-karya kita itu sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Maria, dan itu terutama dengan kehendak Allah sendiri. Kemudian saudara-saudari, peran legioner yang berikutnya adalah melengkapi apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Nah, bukan ini tentu tidak mau mengatakan bahwa karya Yesus itu tidak sempurna. Tidak. Frank Buff sudah mengatakan itu dengan jelas, bahwa ini tidak menunjukkan bahwa karya Yesus itu tidak sempurna. Tetapi Yesus sudah memanggil seluruh anggota gereja, anggota tubuh mistik, untuk mengambil bagian di dalam tugasnya menjadi nabi, imam, dan raja. Dan kita para legioner juga mengambil bagian di dalam tugas itu. Bahkan kita mengambil bagian di dalam penderitaannya. Dalam perutusan kita, kita seringkali menjumpai hal-hal yang boleh katakan menjadi salib. Dan itu adalah bagian dari cara kita atau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Nah, dasar dari poin ini ialah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri kepada jemaat di Kolose. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara-saudari, para legioner, perutusan membawa kita
pada kedekatan dengan sesama, terutama mereka yang menderita. Itu berkaitan dengan yang tadi juga ada solidaritas rohani dalam tubuh mistik. Penderitaan tubuh mistik adalah penderitaan Kristus sendiri. Dan Kristus membutuhkan legioner, membutuhkan kita untuk membawa terang dan harapan bagi orang yang sedang berada dalam situasi yang dipenuhi dengan kegelapan, membawa penghiburan bagi yang menderita, membawa kehidupan bagi orang yang mati di dalam dosa, yang terus hidup di dalam dosa. Kita diundang untuk membawa hidup yang baru bagi mereka, supaya mereka keluar dari dosa dan menikmati hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Melalui kata, karya, dan doa, legioner melanjutkan perkataan, perbuatan, dan karya juga doa Yesus di bumi. Jadi saudara-saudari para legioner, apa yang kita lakukan, entah berupa kata-kata, entah karya-karya, juga doa-doa kita, sebenarnya dengan itu kita melanjutkan atau menghadirkan Kristus yang sedang berkata-kata, yang sedang berkarya, yang sedang berdoa untuk orang untuk keselamatan, untuk kebaikan seluruh tubuh mistik. Santo Yohanes Eudes mengatakan, kita harus menjadi di dunia ini seperti sekian banyak Kristus yang melanjutkan kehidupan dan perbuatannya, yang melakukan dan menderita segalanya dalam semangat Yesus, artinya dengan sikap hati yang suci dan ilahi. Artinya saudara-saudari, kita menjadi Kristus-Kristus yang lain, menjadi Kristus yang sungguh-sungguh nyata, yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, supaya pekerjaan Kristus yang kita imani sungguh-sungguh hadir dan dirasakan oleh orang-orang yang kita jumpai, yang kita layani, yang menjadi sesama kita di dunia ini. Nah, saudara-saudari, pada bagian awal dari bab 9 ini, Bregdaf menunjukkan prinsip dasar pelayanan Legio Maria. Nah, dalam menjalankan peran tadi, prinsip ini harus mesti kita pegang sebagai legioner, sebagai prajurit-prajurit Maria. Inilah prinsip-prinsip yang kita mesti pegang dengan baik. Yang pertama, prinsip adikodrati. Kemudian yang kedua, melihat Kristus. Dan yang ketiga, bersama dan oleh Maria. Mari kita melihat apa maksud tiga prinsip ini. Yang pertama, prinsip adikodrati. Nah, prinsip ini berkaitan dengan motivasi. Nah, berkaitan dengan motivasi di balik karya-karya Legio Maria, dan di balik karya-karya yang kita lakukan sebagai prajurit-prajurit Maria, sebagai legioner. Nah, motivasi kita yang melatar belakangi kegiatan kita, karya kerasulan kita, kunjungan-kunjungan yang kita lakukan, adalah motivasi ilahi atau motivasi iman, bukan sekadar simpati atau solidaritas manusiawi seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, yang bekerja di LSM atau gerakan-gerakan masyarakat lainnya yang semata-mata bergerak karena kemanusiaan, karena unsur kemanusiaan. Tetapi kita bertindak, berkarya, atau melakukan kebaikan, melakukan karya kerasulan pertama-tama karena kita orang beriman, karena kita memiliki motivasi yang mulia, motivasi yang ilahi berkaitan dengan Allah. Nah, kerasulan kita dilakukan pertama-tama untuk Yesus atau untuk Allah. Jadi kita melakukannya semuanya untuk Allah. Kita mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi orang yang lansia, atau orang yang dipenjara, juga melakukan karya-karya kasih, itu semuanya karena kita percaya kepada Allah yang hadir di dalam diri mereka. Jadi kita melayani Allah dan mengasihi Allah di dalam diri orang-orang yang kita layani, kita jumpai, yang menjadi sasaran dari karya kerasulan kita. Kemudian yang kedua, melihat Kristus. Nah, apa maksudnya melihat Kristus? Legioner, atau kita semua, melihat dan menghormati Kristus dalam diri sesama, terutama dalam mereka yang kecil dan menderita, dan juga di dalam diri sesama legioner. Nah, ketika kita melakukan karya-karya kerasulan, tadi misalnya mengunjungi orang sakit, harapannya kita melihat bahwa di dalam diri orang sakit itu ada Yesus, ada Kristus, supaya kita merasakan manfaatnya yang luar biasa dari karya-karya kita. Kita harus mampu melihat bahwa di dalam orang ini yang kita kunjungi, kita menemukan ada Yesus, ada Allah yang hadir secara nyata. Dan juga di dalam sesama legioner yang berkarya bersama kita, kita menemukan Yesus
Nah, dengan itu kita bisa mendengarkan, misalnya ada legioner yang mengatakan, nah, apa yang kamu lakukan itu kurang benar. Nah, kita bisa mendengarkan dengan rendah hati karena kita menyadari bahwa di dalam dia ada Yesus hadir. Di dalam sesama legioner kita juga ada Yesus hadir. Sebab, saudara-saudari, Yesus mengidentifikasikan dirinya atau menyamakan dirinya dengan orang-orang kecil yang ada di sekitar kita. Ini sangat jelas dikatakan oleh Yesus dalam Matius bab 25 ayat 40. Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak punya pakaian, orang-orang yang di penjara, orang-orang yang menjadi orang asing, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehausan, dan orang-orang yang menderita lainnya. Yesus menyamakan dirinya dengan mereka. Nah, itu berarti kalau kita mau melayani Yesus, kalau kita mau menjumpai Yesus, kita mesti melayani dan menjumpainya di dalam orang-orang ini, orang-orang yang kecil tadi, yang menjadi tanda kehadiran nyata dari Yesus. Dan juga dalam Kisah Para Rasul, kalau kita ingat kisah bagaimana Saulus bertobat dari pekerjaannya mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, di sini Yesus menyamakan dirinya, mengidentifikasi dirinya dengan mereka yang sedang dikejar dan dianiaya oleh Saulus. Nah, dengan itu Saulus kemudian sadar bahwa tindakannya ternyata sebenarnya ditujukan kepada Yesus sendiri. Kebencian yang ia lakukan kepada orang-orang Kristiani, orang-orang yang mengikuti Yesus, ternyata ditujukan kepada Yesus sendiri. Ternyata Yesus hadir di dalam mereka. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip dasar dari pelayanan Legio yang ketiga ialah bersama dan oleh Maria. Pelayanan dan kerasulan Legio dilakukan dalam persatuan erat dengan Maria. Bahkan seolah-olah Maria lah yang melakukannya. Nah, ini berkaitan dengan poin yang tadi, di mana kita menjadi alat atau kaki tangannya Maria. Kita tidak bisa berkarya sebagai legioner dengan baik kalau kita tidak bersatu dengan Maria. Nah, karena itu kita diundang untuk terus membangun relasi yang erat, yang akrab dengan Maria, supaya kita semakin mampu menjalankan tugas kita sebagai legioner dengan baik. Dan harus sadari bahwa yang melakukan karya itu pertama-tama adalah Maria sendiri. Lalu saudara-saudari, apa konsekuensinya bagi kerasulan legioner, kerasulan kita di dalam tubuh mistik? Yang pertama, melakukan segala-galanya sebagai ungkapan iman dan kasih akan Allah yang hadir. Kita dipanggil ketika kita diutus, misalnya diberi tugas dalam rapat untuk mengunjungi orang sakit atau tugas pelayanan di gereja atau di mana saja. Kita diundang untuk melakukan segala-galanya sebagai ungkapan iman dan kasih akan Allah yang hadir dalam sesama. Itu tadi, seperti tadi bagian dari pertama dari prinsip itu, motivasinya adalah motivasi iman, motivasi akan Allah yang hadir di dalam diri sesama. Karena kita melihat Kristus hadir di dalam sesama kita. Kemudian melakukan segala-galanya dalam persatuan dan ketergantungan yang total kepada Maria sebagai panglima kita. Prajurit biasanya tidak bekerja sendiri, tidak bekerja atas dasar kemauannya sendiri, tetapi atas perintah panglimanya. Nah, begitupun kita para legioner berkarya selalu dalam ketaatan kepada panglima kita, Maria. Karena itu berusaha untuk selalu membuka diri, membuka hati kepada bimbingan dan tuntunan Bunda Maria, sang panglima legioner sendiri. Kemudian bersama Maria belajar memikul salib atau penderitaan Kristus yang secara konkret hadir dalam diri sesama yang menderita, membantu sesama anggota tubuh mistik untuk bertumbuh dalam kedewasaan dan kepenuhan Kristus supaya bisa serupa dengan Yesus. Para legioner yang terkasih, kadang-kadang dalam pelayanan, dalam karya kerasulan kita sebagai legioner, kita menjumpai adanya penolakan, karya-karya kita tidak diterima, kadang-kadang kita dicurigai, dan banyak contoh lainnya yang kita hadapi dalam karya kerasulan kita. Jangan berkecil hati kalau kita
mengalami hal-hal itu. Justru kita harus bersyukur karena itulah saatnya kita merasakan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, dan juga kita berjalan bersama Maria yang setia mendampingi putranya di jalan salib. Nah, dengan itu, dengan mengalami penolakan, dengan adanya kecurigaan, dengan adanya yang tidak senang ketika kita mengunjungi atau melakukan karya-karya kerasulan, kita sebenarnya sedang memikul salib bersama Yesus. Dan juga kita sedang membantu mereka untuk bertumbuh dalam kebebasan iman, meskipun kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi jangan berkecil hati. Yang paling penting, kita sudah melakukan tugas kita, membantu mereka untuk bertumbuh dalam iman, dan selalu ingat akan iman mereka kepada Kristus, sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Nah, kemudian konsekuensi berikutnya ialah melayani tanpa memilih-milih, bukan atas prinsip suka dan tidak suka. Kenapa? Karena kita tadi sebagai prajurit, kita bertindak atas perintah panglima, bukan atas rasa suka kita sendiri. Ini yang saya sukai, yang ini enggak. Nah, itu bukan legioner. Legioner itu bertindak sesuai dengan apa yang ditugaskan, ya harus dijalankan. Tidak memilih-milih. Saya tidak mau yang tugas yang ini, saya mau yang ini saja. Legioner harus bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh panglima dalam konteks rapat, misalnya diberikan oleh ketua presidium. Jadi menjalankan tugas dengan baik, dengan ketaatan kepada Maria, dengan ketaatan kepada ketua atau kepada pemimpin. Sekian dan terima kasih. Ave Maria, Maria Ave. Wow, terima kasih Romo Ferdi. Ini rupanya para anggota legioner yang hadir pada malam hari ini sangat serius mendengarkan materi, sampai Romo mengatakan Ave Maria tidak ada yang jawab. Terlalu Bagaimana mendalam. Bapak Ibu? Sebenarnya Romo Nyimak materinya Romo yang terakhir itu boleh di-share kembali. Oke. Materi yang terakhir. Tolong Baik. di-share. Baik Bapak Ibu, Ave mungkin Maria, Romo Ave. share PPT-nya. Lalu Ave Maria. Yang terakhir Ya. sebelum ini. Ya, nih. slide 24. Oh, enggak. Aku Slide 24. Slide 24 Romo. Slide 24. Ya, ini kan? Ya. kedua dari terakhir. Ya, ini. Ya, betul ini. Baik, Melakukan segala-galanya sebagai ungkapan iman. Oke. terima kasih kepada Romo Ferdi yang sudah menyampaikan materi pada sore hari ini, sangat luar biasa. Yang pastinya Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini pastinya tidak mengantuk karena materinya sangat berisi, atau banyak yang pasti akan penasaran. Saya takut ini nanti banyak yang bertanya Romo, jadi nanti kita tidak selesai. Sebenarnya Romo masih punya waktu ya. Tadi saya mohon maaf, tadi saya lupa menyampaikan Romo sampai dengan 18.40, tetapi tidak apa-apa, kita gunakan untuk tanya jawab. Ya, mungkin itu lebih baik banyak diskusinya daripada saya sendiri yang menjelaskan semuanya. Ya, tapi rupanya saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini sangat semangat dengan materinya Romo. Sampai PPT-nya mau ditampilkan lagi ini. Baik, Bapak Ibu, materinya sudah disampaikan oleh Romo Ferdi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan siapa yang mau bertanya, raise hand, lalu nanti akan diaktifkan mic-nya. Boleh diaktifkan kameranya. Beri kesempatan yang pertama untuk 3 penanya dulu. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Saya bertanya, Romo Ferdi. Oke, Pak, Silakan silakan. nanti perkenalan, nama Ya. dan dari presidium mana, lalu langsung ke pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya Hugo dari Presidium Maria Bunda Kita Makassar.
uh, Romo Ferdi menyangkut legioner dan tubuh mistik Kristus, di mana tadi ada yang dikatakan prinsip dasar dalam tubuh mistik Kristus termasuk adalah solidaritas rohani, yaitu di mana penderitaan satu anggota menjadi penderitaan seluruh tubuh. Nah, ini ada saya punya pengalaman yang saya mau tanyakan. Di dalam keanggotaan legioner kan berbagai latar belakang keluarga. Ada yang latar belakang dia Katolik tapi keluarganya bukan Katolik. Atau dia berasal dari perkawinan campur, walaupun perkawinannya sah secara Katolik. Nah, pertanyaannya saya, apakah dia bisa menjadi perwira dalam presidium? Itu. Karena pengalaman dari Makassar itu tidak bisa katanya. Baik, Halo? terima kasih. Oh, Oke. sudah? Sudah. Belum, masih lanjut. Tadi Halo? sempat termute. Oh Iya, ya, silakan dilanjut ya. Ya, jadi mengganjal bagi saya sebagai legioner ya. Dikatakan Maria sebagai jantung dari tubuh mistik Kristus. Di dalam buku pegangan pada halaman 38 mengenai Maria itu bakti sejati kepada Maria mewajibkan kerasulan, di mana Maria menerima semua orang. Baik itu karena bukan hanya dia karena suci dan tidak bercelah, tetapi juga orang-orang yang tidak lemah atau dan kurang layak. Nah, Maria, kita menjadi legioner itu kan atas panggilan dari Bunda Maria, sehingga kita tertarik menjadi legioner. Gitu. Nah, kok bisa menjadi perwira? Tidak bisa apabila dia sudah menjadi legioner yang baik dan berkemampuan yang baik. Dan saya juga berpikir Yesus menerima Saulus yang begitu banyak menganiaya orang Kristen. Kenapa kita legio ini tidak bisa gitu menerima mereka menjadi perwira? Ya itu yang mengganjal. Saya minta saja pertimbangan. Apakah memang tidak bisa menjadi perwira? Itu orang yang latar belakang perkawinan campur dari keluarga atau dari keluarga yang bukan sepenuhnya Katolik. Terima kasih Romo. Baik, terima Terima kasih kasih Pak Hugo. untuk pertanyaannya. Apakah Romo langsung jawab Apa biar tampung dulu? atau Biar ditampung dulu? Iya. Ye, ditampung dulu. Baik. Eh, Setelah ini kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Di sini sudah ada yang ingin bertanya. Namun saya minta tolong perhatikan kalau ada yang bertanya, tolong di materinya atau disesuaikan pertanyaannya sesuai dengan materi pada malam hari ini ya. Pertanyaan berikut oleh Saudari Melania. Silahkan dari Papua atau dari Timika, silahkan Saudari Melania. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya ucapkan selamat salam kenal untuk Romo dan juga Saudari Alinda. Ya, di sini saya mau bertanya saja terkait dengan bab yang hari ini kita membahas, yaitu tentang kerasulan. Merasul maksudnya dalam kita sebagai anggota Legio Maria. Di sini saya mau bertanya sekaligus ingin penjelasan dari Romo terkait tugas masing-masing dari kita sebagai kuria. Kebetulan saya kuria baru 1 periode, terpilih waktu tahun lalu, dan juga banyak hal yang saya sendiri banyak belum tahu tentang tugas saya. Kalau saya sebagai Putus? Saudari Melania? Oke, baik, kita lagi mati lampu, minta izin, tiba-tiba mati lampu. Ya. Baik, ya. Iya. Oke, Jadi Saudari begini, Melania, saya langsung saja
saya minta penjelasan dari Romo terkait tugas kami. Maksudnya sebagai ketua kuria, tugasnya seperti apa, terus wakil ketua, sekretaris saya sendiri dan juga bendahara. Kalau bendahara kita sudah tahu sama-sama. Terus ketua juga sudah, tetapi saya lebih minta penjelasan lagi karena terkait dengan hal yang saya tadi sampaikan, tugas kami sebagai kuria ini itu kita tidak pernah berdiskusi bahwa pada saat nanti kami digantikan untuk badan pengurus baru, apa yang kami lakukan. Nah, pada saat itu kami berjalan sendiri, intinya hal apapun kadang-kadang kita tidak tahu. Saya juga sendiri kadang-kadang bingung karena tidak pernah diberikan penjelasan, tetapi yang saya melakukan hal yang saya ketahui selama saya menjadi anggota Legio Maria dan juga menjadi perwira. Begitu di presidium kami di Mapurjaya. Kalau saya presidium Mapurjaya, kalau kita kuliah tuh di Timika. Jadi setelah itu banyak hal yang kami alami pada saat rapat, Romo. Maksudnya rapat itu kalau saya melihat ketua banyak tidak berperan sebagai ketua, tetapi yang paling berperan di sini yaitu PR bukan asisten pemimpin rohani, yaitu ya beliau tuh kayak macam segala sesuatu beliau yang yang mengatur begitu. Jadi di sini saya sempat bingung apalah tujuan dari fungsi dengan sebagai ketua kuria itu seperti apa. Jadi kayak tidak ada yang segala sesuatu yang kita lakukan tuh selalu diprotes oleh asisten pemimpin rohani. Jadi dia kayak macam mendoktrin kita. Jadi intinya saja garis besarnya bahwa saya hampir saja mau keluar dari Legio Maria karena saya sudah berapa tahun, 12 tahun ya, 13 tahun tuh menjadi anggota Legio Maria. Dan itu baru saja waktu kemarin saya sempat kayak sudah mau mengundurkan diri karena itu tadi kayak macam tidak ada dukungan untuk kami, maksudnya badan pengurus yang baru ini. Memang kalau ada kekurangan saya mau tuh disampaikan secara baik-baik karena saya berpikir dalam pikiran saya bahwa kita merasul tuh bukan hanya di kertas atau kita melakukan administrasi di dalam badan pengurus sebagai anggota Legio atau kita ke kuria, tetapi lebih ke pelayanan kita. Jadi saya merasa agak sedikit kecewa sedikit dengan asisten pemimpin rohani kami yang di Timika. Baik, terima kasih Saudari Melania, terima kasih banyak ya untuk pertanyaannya. Mohon maaf saya potong ya. Mohon maaf saya potong. Ternyata baru diberitahu oleh panitia bahwa waktu kita sampai jam 7 saja ya. Jadi ini baru penanya kedua. Ya, harapannya nanti penanya berikutnya. Ya, terima kasih kembali. Pertanyaan intinya tadi adalah tugas sebagai kuria, ya. Tugas sebagai kuria. Oke, betul. Terima kasih ya Saudari Melania. Terima kasih banyak. Ini yang terakhir pertanyaan yang terakhir, satu orang lagi. Oke, saya akan bacakan ini karena sudah di chat, di kolom chat ini sudah ada yang bertanya. Pertanyaannya adalah, maaf di mana ini penuh. Izin Romo, apakah kita Legio wajib punya medali waktu pertama ucap janji? Waktu saya di Atambua, Kupang, kami Legio punya medali, tapi di Nabire tidak pakai medali. Mohon penjelasannya. Oke, ini nanti kalau Romo tidak bisa jawab, bisa Senatus ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tutup pertanyaannya dan saya memberikan waktu kepada Romo Ferdi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Baik, Romo silahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah ya. Ya, saya mengakui bahwa saya juga belum terlalu lama bergabung dengan Legio Maria. Seperti yang saya katakan tadi, ini baru hampir 2 tahun nih.
Saya bergabung dengan 2 tahun lebih bergabung dengan Legio Maria. Berkaitan dengan perwira, apakah bisa? Sebenarnya mungkin ya ada namanya batu sandungan ya di dalam organisasi. Nah, itu yang mungkin dihindari oleh para pemimpin di Legio Maria di sana, yang kemudian menolak salah satu dari yang mau jadi perwira, karena ada syarat-syaratnya. Biasanya salah satu poinnya itu berkaitan dengan ya memang di dalam buku pegangan ada dikatakan juga tentang kriteria seorang perwira. Siapakah yang layak yang dapat menjadi perwira? Tetapi kita perlu perhatikan dengan baik juga konteks atau wilayah di mana kita berada. Pada umumnya yang dituntut itu adalah kehidupan rohani yang baik dan juga aktif, dan juga telah lulus lewat masa pencobaan ya, 3 bulan ya masa percobaan biasanya, 3 bulan melakukan masa percobaan bahkan sampai 6 bulan, dan kehidupan rohaninya itu yang paling penting yang menjadi syaratnya. Tapi juga ini berkaitan dengan status perkawinan. Sekali lagi ini berkaitan dengan konsep tentang bantu sandungan. Tapi sebenarnya masih ada di tempat-tempat lain di mana masih diperbolehkan sejauh dampaknya tidak terlalu fatal. Ya, itu yang bisa saja mungkin bisa nanti ditambahkan oleh senatus ya. Kemudian yang berikut, pertanyaan yang kedua. Bu Melani, tentang tugas masing-masing kuria ya. Tugas masing-masing di dalam tubuh kuria. Ya, saya belum pernah berhubungan langsung dengan kuria, jadi saya minim pengalaman berkaitan dengan ini. Tapi saya kira sebenarnya ketua itu berperan sangat penting. Nah, sedangkan asisten pembimbing rohani itu dia menjaga berkaitan dengan kerohanian atau sedangkan pemimpin organisasinya itu berada di dalam, misalnya dalam rapat. Ya, yang memimpin rapat ya itu adalah ketuanya, sedangkan yang pembimbing rohani itu berkaitan dengan tugas untuk misalnya memberi alokusio apa semua itu yang berkaitan dengan kerohaniannya. Dan itu yang bisa saya bagikan. Sekali lagi saya lempar kepada senatus. Oke. Maaf, yang ketiga tadi apa tadi, saya lupa ya. Yang ketiga ada di kolom chat Romo. Pertanyaannya itu tentang medali sebenarnya. Oh ya, medali, oke. Ya. Ya, ini sekali lagi ya, medali memang di banyak tempat yang saya datangi ketika mengucap janji, saya tidak pernah lihat diberikan medali wasiat. Memang medali wasiat itu menjadi salah satu medali salah satu devosi yang diajarkan, yang diharapkan supaya kita juga mendoakannya sebagai legioner. Apalagi itu digambar di mana medali wasiat itu menjadi salah satu devosi yang harus dijalankan oleh seorang legioner, sehingga tidak salah kalau dibagikan itu pada saat pengucapan janji, tapi tidak wajib ya. Itu tidak diwajibkan. Itu hanya untuk membantu mengingatkan para legioner bahwa medali wasiat itu adalah salah satu devosi yang diajarkan, yang diharapkan oleh Frank Duff supaya dilakukan oleh para legioner. Itu yang bisa saya jawab. Bagaimana dengan penanyanya? Sudah puas atau belum? Baik, terima kasih. Semoga sudah puas dengan jawaban dari Romo. Dan kalau misalkan belum puas, nanti akan bisa ditanyakan langsung ke senatus. Karena waktu kita di sini juga terbatas. Jadi sesi kedua ini pertanyaannya 1 orang. Ini sudah di kolom chat Romo.
Oke. Pertanyaannya adalah peran legioner auxiliar terkait dengan peran legioner dalam tubuh mistik Kristus. Dari Saudari Aklusia. Peran legioner auxiliar terkait dengan peran legioner dalam tubuh mistik Oke, baik. Kristus. Tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan peran legioner ini, itu pertama-tama mengambil bagian dalam peran peran Maria ya. Ya, peran Maria itu banyak. Jadi bukan hanya mungkin yang aktif, kalau yang auxiliar ya mereka dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak terlalu tampak seperti yang dilakukan oleh para perwira, para legioner aktif yang secara khusus diberi tugas untuk mengunjungi orang sakit. Tetapi para auxiliar bisa melakukan peran itu dengan melalui doa-doa yang mereka lakukan ataupun dalam kehidupan yang sederhana di sekitar mereka. Mereka bisa menghadirkan Kristus lewat juga sapaan, kunjungan dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka tanpa diberi tugas secara khusus dari ketua presidium. Kalau yang di anggota aktif kan diberikan tugas oleh ketua yang dijalankan dan kemudian dilaporkan di dalam rapat. Sedangkan para auxiliar bisa menjalankan itu lewat kata-kata sehari-hari dalam doa-doa yang diwajibkan kepada para auxiliar. Seperti yang tadi dikatakan bahwa melalui kata-kata, melalui perbuatan, melalui doa, dan juga apa saja yang dilakukan melalui karya yang dilakukan oleh para legioner, kita mengambil bagian dalam tugas Maria atau juga dalam tugas Kristus sendiri. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah ada yang mau bertanya? Satu orang saja langsung bertanya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada bertanya, sebelum kita masuk ke closing statement nanti oleh Romo, saya sangat tertarik ya Romo dengan satu anggota yang sakit, maka seluruh tubuh juga akan merasakan sakit. Nah, kita Legio Maria itu juga seperti satu tubuh. Jadi kita harus tadi Romo mengatakan saling menjaga, saling melindungi. Nah, itu yang harus kita tanamkan di dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada. Terima kasih Romo untuk materinya dan juga terima kasih untuk saudara-saudari yang pada malam hari ini mendengarkan dan juga ada yang bertanya. Terima kasih semuanya. Dan silakan Romo sebelum kita kembalikan ke MC, silakan Romo menyampaikan closing. Oke, baik. Yang minta materi, saya sudah kirim ke Bumur, nanti tolong Bumur bagikan materinya. Oke. Baik, Romo. Oke, baik. Yang pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian tema kita pada hari ini yaitu legioner dan tubuh mistik Kristus. Nah, siapa legioner? Kita sudah tahu, kita ini adalah prajurit-prajurit Maria. Dan apa perannya di dalam tubuh mistik? Ya, peran itu tidak bisa dilepaskan dari peran Maria di dalam tubuh mistik Kristus. Nah, siapa Maria di dalam tubuh mistik Kristus? Maria adalah ibu dari kepala dan ibu dari semua anggota. Nah, karena Maria adalah ibu dari kepala dan sekaligus anggota, Maria kemudian punya tugas yang penting menjadi ibu bagi semua dan kemudian menjadi saluran rahmat yang membawa kehidupan bagi semua anggota-anggota tubuh mistik, sehingga anggota tubuh mistik itu bertumbuh dalam kebebasan iman, menjadi semakin serupa dengan Yesus.
Nah, tugas legioner yang sama, mengambil bagian dalam tugas Maria sebagai ibu, kemudian membawa rahmat pertumbuhan rohani kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang dilayani oleh para legioner. Nah, dalam kaitan itu, maka legioner harus selalu bersatu erat dengan Maria, bergantung sepenuhnya kepada Maria, seperti prajurit yang bertindak selalu berdasarkan perintah panglimanya, bukan atas perintahnya sendiri. Nah, itu closing statementnya. Terima kasih. Ave Maria. V. Maria Maria Ave. Maria Ave. Ave Maria. Ave. Ave Ave Maria. Maria. Terima kasih Romo. Terima Terima kasih, kasih Romo. Romo. Ya, mari kita Mari. menyampaikan sama-sama terima kasih Terima kepada kasih. Romo Ferdi. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima Terima kasih. kasih tim Ditambahkan lagi dari oleh kasih, Romo. Kuria. Selamat malam. Ya, baik. Jangan keluar dulu, Kasih Bapak Ibu. semua. Ya, jangan keluar dulu. Kita kembalikan acara kita kepada MC. Oke, terima kasih pada saudari Linda yang sudah membawa kita dalam kegiatan yaitu materi dan juga diskusi bersama Romo. Romo, terima kasih atas materinya yang sangat menyenangkan bagi kami, memberikan kami insight baru tentang bagaimana kita sebagai seorang legioner yang selalu menjadi prajurit-prajurit Maria. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini, tolong semua kamera dihidupkan ya supaya kita foto bersama. Semuanya tolong dihidupkan. Sudah ya? Supaya kita bisa berfoto bersama. Untuk tim IT sudah siap? Siap, Bang Algi. Oke, kalau sudah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, 3 jari dong. Ave Maria. Ulang, Legioner. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya bebas, silahkan gaya sebebas-bebasnya. Dan Oke, sekali lagi ya. foto sama Oma dan Bebas. Sekali lagi ya. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. bebas soalnya. Oke, sudah ya tim IT? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Ya, di akhir kegiatan ini saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Romo Ferdi yang sudah menemani kami pada malam hari ini dengan membahas tema yang sangat menarik, legioner dan tubuh mistik Kristus. Dan tentu kepada kita semua Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan banyak sekali insight baru yang bisa kita bawakan nanti ke presidium kita masing-masing, lalu kita sebarkan kepada sesama kita di lingkungan kita, di paroki kita maupun di tempat-tempat kerja. Apa yang sudah diberikan oleh Romo ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi sesama kita, seperti Bunda Maria yang selalu menjadi manfaat bagi sesamanya maupun bagi orang lain. Oke? Karena itu saya akan merangkum semua yang tadi kita dengar bersama. Semoga rangkuman saya ini mewakili semua itu ya. Oke. Itu legioner adalah orang yang menyadari dirinya adalah anggota tubuh mistik dan dengan rela mempersembahkan diri menjadi alat kaki dan tangan dari Bunda Maria itu sendiri. Tugas kita bukan hanya mencari kerja sendiri. Kita datang kepada Maria dan berkata, Bunda, pakailah aku hari ini. Kita menjadi kaki, kita menjadi tangan, kita menjadi suara dari Maria untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan dalam semangat salib, semangat penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga dipanggil untuk melengkapi apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Artinya, kita ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan dengan doa-doa kita, dengan pengorbanan kita, dan juga dengan pelayanan kasih, pelayanan
yang kita berikan kepada sesama kita dimanapun kita berada. Inilah rangkuman yang kiranya saya buat untuk pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan semangat baru, mendapatkan kebahagiaan baru melalui materi yang sudah disampaikan Romo, sehingga kita pula membawa sesuatu yang baik yang akan kita bagikan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada sesama kita, dan juga kepada teman-teman di lingkungan kerja. Demikian pada malam hari ini, acara kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh saudari kita, saudari Felis. Silahkan. Selamat malam, Romo, saudara-saudari yang terkasih. Mari sebelum kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Minta tolong untuk Romo Ferdi nanti memberikan berkat bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kelancaran acara kami pada malam hari ini bersama Romo Ferdi mengenai legioner dan tubuh mistik Kristus. Semoga pemahaman yang kami dapatkan mampu memotivasi kami untuk semakin aktif melayani sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Bimbinglah kami agar senantiasa bersatu, saling mendukung, dan menyebarkan kasih-Mu dalam setiap karya pelayanan. Berkatilah pula waktu istirahat kami pada malam hari ini. Semoga Engkau memberikan kesegaran jiwa dan raga, agar esok kami siap melanjutkan aktivitas dan pelayanan kami dengan semangat yang baru. Dengan perantaran Bunda Maria, kami serahkan seluruh langkah, tugas, dan istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari para legioner, karya-karya kerasulan yang akan kita kerjakan di hari-hari selanjutnya, saudara-saudari legioner yang saat ini sedang menderita sakit, juga orang-orang yang kita kasihi, istirahat kita malam hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Ferdi. Terima Terima kasih. kasih, Romo. Sampai Terima kasih jumpa. Romo dan Bapak Ibu Sampai semua. jumpa. Terima kasih. Jangan menyerah. Terima Dan kasih. mohon maaf untuk keterbatasan kami pada hari ini. Ave Maria. Makasih ya beneran nih. Iya. Oke, Amin. sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo semua. Terima kasih Rama. Terima kasih Romo. Brother. Bahaya. Pada suster. Oke. Izin pamit ya. Dimatikan dari situ atau dimatikan sendiri? Izin pamit. Bapak Ibu, saya izin end Zoom-nya ya. Oke. Oke, baik, terima Oke, kasih ya. Romo. Ya, Terima kasih sekalian Bapak saja Ibu. dari Terima sana. kasih Romo. Ya, Ya, Terima siap. kasih Dadah. Selamat saudara-saudari. malam. Terima kasih semua. Malam semua.